Pernah kepikiran nggak sih, siapa ya sebenarnya orang yang ada di balik pintu ruang konseling sekolah? Hari ini, yuk kita coba buka pintu itu bareng-bareng, dan kita lihat peran krusial yang sering banget nggak kelihatan, peran seorang konselor sekolah modern. Coba deh bayangin, kalau anak kita punya tantangan yang bukan lagi soal PR matematika atau hafalan sejarah, tapi soal pertemanan, soal rasa cemas, atau soal bingung nanti mau jadi apa. Nah, mereka bisa cerita ke siapa di sekolah? Nah, jawabannya ada pada sosok profesional ini, konselor sekolah. Mungkin kita bisa sebut mereka sebagai penjaga senyap di sekolah. Tugas mereka itu memastikan setiap siswa dapat dukungan untuk tumbuh, bukan cuma pintar secara akademis, tapi juga kuat secara emosional dan sosial. Jadi, peran mereka itu jauh lebih luas dari sekedar ngasih nasihat soal pilihan universitas loh. Mereka itu fasilitator yang ngebukain jalan, mediator yang jadi penengah kalau ada masalah, dan juga pengembang yang bantu siswa nemuin potensi terbaik dalam diri mereka. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita bedah lebih dalam lagi. Anggap aja seorang konselor itu punya banyak topi yang beda-beda, dan setiap hari mereka ganti-ganti topi sesuai kebutuhan. Setiap topi ini mewakili satu peran penting yang mereka jalankan. Topi pertama yang sering banget dipakai, topi mediator. Sekolah itu kan kayak ekosistem yang super sibuk ya, banyak banget interaksi antara siswa, guru, sama orang tua. Nah, di tengah kesibukan itu, wajar banget kalau kadang-kadang ada miskomunikasi. Disinilah konselor masuk sebagai penghubung. Tugas mereka sebagai mediator itu macam-macam, mulai dari memastikan jalur komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua itu lancar. Mereka juga jadi penengah kalau ada konflik. Terus, mereka bantu anak baru biar cepat nyaman sama lingkungan sekolahnya. Bahkan, kalau ada situasi krisis, mereka yang turun tangan dengan cepat dan penuh empati. Nah, lihat deh kutipan ini. Kata kuncinya keren banget, penghubung. Abu Ahmadi ngasih lihat kalau konselor itu bukan hakim, bukan polisi sekolah, tapi jembatan. Jembatan yang nyambungin semua pihak biar tercipta suasana belajar yang harmonis. Oke, sekarang kita ganti topi. Lepas topi mediator, kita pasang topi yang kedua, topi seorang pengembang. Kalau tadi perannya lebih reaktif terhadap masalah, yang ini justru proaktif. Mereka secara aktif membangun dan mengasah potensi setiap siswa. Mereka itu bantu siswa buat ngaca dan lihat kekuatan yang mungkin nggak mereka sadari, baik di pelajaran maupun di luar pelajaran. Menurut para ahli kayak Praitno dan Syamsu Yusuf, ini tuh mencakup pembentukan karakter, ngajarin skill sosial kayak komunikasi dan kerjasama, sampai ngasih gambaran soal masa depan. Jadi tujuannya itu membangun manusia seutuhnya. Tapi semua peran tadi, mediator, pengembang, nggak akan jalan kalau nggak ada fondasinya. Dan inilah topi yang paling fundamental yang jadi dasar dari semuanya. Topi sebagai pencipta ruang aman. Sebuah tempat di mana siswa bisa benar-benar jadi diri mereka sendiri. Psikolog legendaris Carl Rogers udah bilang dari dulu. Poinnya simpel tapi dalam banget. Gimana seorang siswa mau terbuka? Gimana mereka mau tumbuh kalau mereka nggak merasa aman? Nah, konselor inilah yang menciptakan zona bebas penghakiman itu, di mana siswa bisa nurunin pertahanannya dan ngobrol lepas tanpa rasa takut. Bisa pakai begitu banyak topi yang beda-beda, itu pastinya mbak semarangan kan? Perlu serangkaian skill yang unik dan terlatih. Jadi sekarang yuk kita coba intip apa aja sih isi toolkit atau perangkat seorang konselor profesional. Jadi apa sih yang bikin seorang konselor itu hebat? Ini bukan cuma soal niat baik atau ramah aja loh, ini soal kompetensi yang benar-benar diasah secara profesional. Coba kita lihat ke-6 kompetensi inti ini. Semuanya itu dimulai dari dalam, dari diri si konselor sendiri. Itu namanya kompetensi pribadi. Udah kenal diri sendiri, baru bisa lanjut ke keterampilan interpersonal. Gimana caranya nyambung sama orang lain. Nah, 2 ini dibungkus sama yang namanya etika profesional. Ini kayak pagernya. Kalau fondasinya udah kuat, baru deh bisa pakai teknis konseling yang efektif, menggunakan kemampuan diagnostik untuk memahami masalah, dan yang terpenting, punya komitmen untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ini siklus yang nggak pernah berhenti. Biar gampang, kita bedah 2 contoh ini. Di satu sisi ada kekuatan dari dalam, yaitu kesadaran diri, kemampuan untuk ngerti batasan dan potensi diri sendiri. Di sisi lain ada skill untuk keluar, yaitu empati, kemampuan buat ngerasain apa yang orang lain rasain. Nah, konselor yang efektif itu jago banget menyeimbangkan keduanya. Dan yang mengikat semua keterampilan tadi jadi satu adalah sebuah kerangka kerja yang nggak bisa ditawar-tawar, kode etik profesi. Kenapa nggak bisa ditawar? Karena ini adalah fondasi dari segalanya, yaitu
Kepercayaan. Pilar utamanya, nomor 1 adalah kerahasiaan. Inilah yang mengubah ruang konseling jadi ruang aman yang tadi kita bahas. Siswa harus yakin 100% kalau obrolan mereka itu aman. Prinsip ini cuma bisa dikesampingkan kalau ada risiko bahaya yang jelas, karena keselamatan siswa selalu jadi prioritas tertinggi. Di sini kita ketemu lagi nih sama ide briliannya Carl Rogers yang disebut penerimaan positif tanpa syarat. Namanya aja udah dalam banget kan? Ini konsep yang bener-bener kuat dan bisa mengubah banyak hal. Artinya apa sih? Sederhana banget. Itu artinya konselor mendukung siswa apa adanya dengan semua kelebihan dan kekurangannya tanpa ada penghakiman sama sekali. Mereka diterima sepenuhnya, yang akhirnya ngebantu mereka untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dan pilar-pilar etis lainnya, ini bukan cuma sekedar aturan kaku. Semuanya punya tujuan yang sama, memberdayakan siswa, menjaga objektivitas hubungan, dan memastikan mereka selalu terlindungi. Intinya, semua dirancang untuk kebaikan dan keamanan siswa. Oke, jadi setelah kita lihat semua peran, semua keterampilan, dan kode etik yang mereka pegang teguh, kita sampai di kesimpulan yang jelas banget tentang kenapa peran mereka ini penting. Poin kuncinya ini, konselor itu bukan sekedar pemecah masalah, tapi mereka adalah mitra. Mitra bagi siswa, mitra bagi guru, dan juga mitra bagi orang tua dalam perjalanan panjang tumbuh kembang anak secara utuh. Mereka ada untuk memastikan gak ada siswa yang merasa berjalan sendirian. Jadi saya mau tinggalkan satu pemikiran untuk kita semua. Lain kali kita mendengar kata konselor sekolah, akankah gambaran yang muncul di benak kita bukan lagi sekedar pemandu, tapi seorang mitra, seorang mediator, pengembang, dan penjaga ruang aman yang begitu berharga bagi generasi kita berikutnya?